Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang paragraf. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Dharma Sucipta, SPD MPD, selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia, karena telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami menyampaikan materi tentang paragraf. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikada Ayu Arinovianti, NIM 2115613142, selaku moderator, dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya IKD Wahyudi Permana dengan NIM 2115613027 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Niko Mantrana Parmantiani dengan NIM 2115613057 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nila Sucita Irayanti dengan NIM 21156131087 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Imade Dwita Sudikananda dengan NIM 21156131122. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat paragraf, jenis-jenis paragraf, fungsi paragraf, dan pengembangan paragraf. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat paragraf. Untuk Wahyu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari paragraf dan juga syarat-syarat dari sebuah paragraf. Pertama, pengertian dari paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berkalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Selain itu, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karya. Dalam paragraf, terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Lalu, ada pun syarat-syarat dari sebuah paragraf, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua yaitu kepaduan, yang ketiga yaitu relevan, dan yang keempat yaitu pengembangan. Yang pertama yaitu adalah kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik, dan gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembangan. Kalimat satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Lalu yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu agar terlihat serasi, maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Lalu yang ketiga ada relevan. Yang dimaksud relevan yaitu isi dari paragraf mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok permasalahan. Gagasan paragraf tersebut adalah penjabaran dari inti pokok. Gagasan pengembangan yang berada di kalimat kedua dari penjabaran yang lebih luas dan dari paragraf. Lalu yang terakhir ada pengembangan. Yang dimaksud di sini adalah gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Baik, dipersilakan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak gagasan utama, berikut ini adalah jenis-jenis paragraf yang diketahui. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, bersifat dedukasi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Biasanya jenis paragraf deduktif memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya terletak setelah kalimat utama. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, bersifat indukasi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif memiliki kalimat utama yang berada di akhir paragraf,
dan kalimat penjelas berada sebelum kalimat utama. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang merupakan penggabungan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Dilanjutkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Artinya, letak kalimat utama yang mengandung pokok pikiran utama paragraf ini terdapat di bagian tengah-tengah dari sebuah paragraf. Selanjutnya, ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Antara lain, pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek yang bertujuan agar pembaca juga dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar yang biasanya ditemui pada cerita novel. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisikan tentang pendapat yang menerangkan sebuah topik. Paragraf eksposisi memiliki tujuan untuk memberi informasi demi menambah pengetahuan pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan bukti dan juga fakta faktual dalam penulisan. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk mendukung sebuah ide yang disampaikan kepada pembaca. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang berisikan ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang diajak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, paragraf berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Menurut Sudarno, menjelaskan bahwa fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai dan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Yang dimaksud dengan pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang terhadap ide. Pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf berdasarkan kalimat topiknya. Pengembangan paragraf dibuat agar kalimat topik dari paragraf tersebut dapat menjadi sebuah informasi atau pembicaraan yang meyakinkan. Agar lebih mudah dipahami, pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan tambahan yang memperinci dan mendukung kalimat atau ide pokok. Ada pula prinsip-prinsip pengembangan paragraf yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, hindari motif permainan kata-kata, karena akan menghasilkan paragraf yang bertele-tele. Yang kedua yaitu jangan mengulang kalimat topik, walaupun menggunakan cara yang lain.
Hal ini menyebabkan kebosanan pada pembaca. Yang ketiga yaitu jangan membiarkan pikiran terobsesi pada masalah lain. Pusatkanlah pikiran pada kalimat topik. Selanjutnya yaitu beberapa cara atau model pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengembangan paragraf dengan contoh. Pengembangan paragraf dengan memberi contoh atau contoh-contoh dapat dilakukan kalau kalimat topiknya berisi pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu pengembangan paragraf dengan definisi. Pengembangan paragraf dengan definisi biasanya dibuat apabila ingin mengenalkan sebuah istilah yang dianggap baru atau belum dikenal. Yang ketiga yaitu pengembangan paragraf dengan pemerincian. Pengembangan paragraf dengan pemerincian lazim dilakukan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta, bisa juga berupa pendapat. Yang keempat yaitu mengembangkan paragraf dengan ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang kelima yaitu pengembangan paragraf dengan kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urut-urutan adalah pengembangan paragraf yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian, lazim digunakan dalam wacana kisahan. Yang keenam yaitu pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat lazim digunakan dalam karangan ilmiah, antara lain untuk mengemukakan alasan yang logis, mendeskripsikan suatu proses, menerangkan mengapa suatu itu terjadi demikian, dan memprediksi urutan peristiwa yang akan terjadi. Yang ketujuh yaitu pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan dilakukan untuk menyatakan persamaan dan perbedaan dua hal yang disebutkan sebagai ide pokok dalam kalimat pokok. Yang kedelapan yaitu pengembangan paragraf menggunakan repetisi. Pengembangan paragraf dengan menggunakan repetisi maksudnya adalah ide pokok tersebut diulang-ulang pada kalimat penjelas. Yang kesembilan yaitu pengembangan paragraf dengan klarifikasi. Pengembangan paragraf dengan klarifikasi dimaksudkan sebagai penjelas. Hal ini untuk mengingatkan kembali pada ide pokok kalimat pertama. Yang kesepuluh yaitu pengembangan paragraf dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah pengembangan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya dengan sesuatu yang sudah dikenali. Sekian penjelasan dari saya. Untuk waktu dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 6 tentang paragraf. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Dalam paragraf, terkandung satu nit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Yang kedua, syarat dalam menulis paragraf yaitu kesatuan di mana dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Kepaduan yaitu hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Isinya relevan dengan karangan. Pengembangan yaitu sebuah kalimat dalam sebuah paragraf. Dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas dan yang paling penting menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf dibedakan berdasarkan letak gagasan utamanya dan berdasarkan isinya. Selanjutnya, yang keempat, salah satu fungsi dari paragraf adalah untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kelima, prinsip-prinsip pengembangan paragraf yang harus dipatuhi ada 3 macam, yaitu hindari motif permainan kata-kata karena akan menghasilkan paragraf yang bertele-tele, jangan mengulang kalimat topik walaupun menggunakan cara lain, hal ini menyebabkan kebosanan pembaca, dan jangan membiarkan pikiran terobsesi pada masalah lain. Pusatkanlah pikiran pada kalimat topik. Jadi, sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Om, Santi, 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 Om.